Setiap malam, rumah ini selalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat dada terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang tertinggal, tapi tak tahu apa. Dan entah sejak kapan, aku selalu terbangun di jam yang sama. Jam 3.33, jam di dinding kamar ini tidak rusak, tidak mati baterai. Tapi jarumnya seolah sengaja berhenti di sana setiap kali aku membuka mata. Jam di mana dunia masih tidur, tapi pikiranku terjaga sepenuhnya. Pada awalnya, aku mengira ini kebetulan. Tubuh lelah, pikiran stres. Mungkin hanya insomnia biasa, tapi malam demi malam, jam itu selalu kembali. Dan bersamaan dengan angka itu, datanglah mereka. Wajah yang sudah lama tidak ingin kuingat. Nama yang tak pernah kusebut lagi. Percakapan lama yang kupikir sudah selesai. Mantan yang dulu berjanji akan tinggal, tapi pergi tanpa penjelasan. Orang tua yang pernah berkata, "Kamu harusnya bisa lebih dari ini." Janji-janji yang dulu kuucapkan dengan yakin, namun tak pernah benar-benar kutepati kepada orang lain dan kepada diriku sendiri. Jam 3.33 bukan sekadar waktu. Ia seperti ruang sidang batin, tempat semua kenangan yang belum selesai duduk rapi, menunggu untuk diadili. Tidak berteriak, tidak memaksa. Mereka hanya menatap. Di jam itu, aku sadar sesuatu. Aku bukan terbangun karena mimpi buruk. Aku terbangun karena hidupku belum berdamai. Aku mencoba menutup mata, menyelimuti kepala, mengalihkan pikiran. Tapi masa lalu tidak bisa di-skip seperti video. Ia muncul karena belum pernah benar-benar didengar. Dan mungkin selama ini aku terlalu sibuk lari. Aku sibuk terlihat kuat di siang hari. Sibuk terlihat baik-baik saja. Sibuk membuktikan bahwa aku sudah move on. Padahal, aku hanya menunda berdamai. Jam 3.33 adalah jam di mana topeng jatuh. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tuntutan. Tidak ada penonton. Hanya aku dan diriku yang dulu. Yang pernah kecewa. Yang pernah berharap terlalu tinggi. Yang pernah merasa tidak cukup. Yang pernah ingin dicintai, tapi tak tahu caranya. Dan di sanalah aku mulai mengerti. Masa lalu tidak datang untuk menyakitiku. Ia datang karena aku belum selesai memeluknya. Aku teringat satu hal yang paling menyakitkan. Bukan tentang orang yang pergi, tapi tentang diriku sendiri. Yang terus menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya salahku. Aku marah pada diriku karena bertahan terlalu lama. Marah karena percaya terlalu dalam. Marah karena berharap pada orang yang salah. Padahal, aku hanya sedang mencintai dengan caraku saat itu. 0333 mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Berdamai bukan berarti membenarkan semua yang terjadi. Berdamai berarti berhenti menghukum diri sendiri. Aku duduk di tepi ranjang. Menatap jam itu lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Aku biarkan semua kenangan itu datang. Aku dengarkan. Aku rasakan. Aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya jujur. Aku berkata dalam hati, "Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu kecewa. Aku tahu kamu berusaha sebaik yang kamu bisa dengan versi dirimu saat itu." Dan kalimat itu, entah kenapa, terasa seperti pelukan pertama setelah sekian lama sendirian. Perlahan, wajah-wajah itu mulai memudar. Kata-kata menyakitkan tidak lagi menggema sekeras sebelumnya. Jam itu masih menunjukkan pukul 3.33, tapi rasanya berbeda. Tidak lagi menekan, tidak lagi mencekam, lebih hening. Aku akhirnya paham, berdamai dengan masa lalu bukan soal melupakan, bukan soal menghapus, tapi soal menerima bahwa aku pernah terluka. Dan itu tidak membuatku gagal sebagai manusia. Jika kamu juga sering terbangun di jam-jam sunyi seperti ini, jika pikiranmu ramai ketika dunia diam, mungkin itu bukan gangguan. Mungkin itu undangan. Undangan untuk duduk bersama dirimu sendiri.
tanpa menghakimi, tanpa menyangkal. Karena selama kita terus lari, masa lalu akan selalu menemukan jalannya untuk mengetuk. Tapi saat kita berani membuka pintu, ia tidak datang untuk menghancurkan, ia datang untuk dilepaskan. Tiga, bicara pada dirimu yang lama, bukan mengusirnya. Alih-alih berkata, "Aku benci masa laluku," cobalah berkata, "Aku mengerti kenapa kamu melakukan itu." Bayangkan dirimu yang dulu duduk di depanmu, bukan untuk diadili, tapi untuk didengarkan. Tanyakan, apa yang kamu inginkan waktu itu? Apa yang paling kamu takutkan? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Karena yang belum didengar akan terus berteriak. 4. Lepaskan dengan tindakan, bukan hanya niat. Berdamai tidak cukup di kepala. Ia perlu diterjemahkan ke dalam tindakan kecil. Misalnya, menulis surat untuk orang yang tak bisa kamu temui lagi. Tidak perlu dikirim. Menghapus pesan lama yang hanya melukai. Menghentikan kebiasaan stalking masa lalu. Berhenti mengulang cerita yang sama di kepalamu. Setiap tindakan kecil itu seperti berkata, "Aku memilih hidupku hari ini bukan kemarin." Lima, maafkan diri sendiri meski dunia tak pernah meminta maaf. Ada luka yang tidak pernah mendapat penjelasan. Ada perpisahan tanpa penutupan. Ada kejahatan emosional tanpa permintaan maaf. Dan menunggu itu hanya akan membuatmu terjebak lebih lama. Memaafkan bukan membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan adalah, aku tidak lagi membiarkan kejadian itu mengatur hidupku. Mulailah dari satu kalimat sederhana. Aku memaafkan diriku karena sudah bertahan sejauh ini. 6. Bangun hidup baru yang tidak berputar di luka lama. Masa lalu akan kehilangan kekuatannya ketika hidupmu hari ini punya makna baru. Bukan harus besar, cukup nyata, rutinitas yang membuatmu hadir, lingkungan yang lebih aman secara emosional, tujuan kecil yang bisa kamu capai. Kebiasaan yang membuatmu merasa hidup lagi karena luka lama hanya berisik saat hidup sekarang terasa kosong. 7. Serahkan yang tak bisa kamu ubah pada Tuhan. Ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logika, tidak bisa ditenangkan dengan nasihat, tidak bisa dibereskan dengan usaha manusia. Di titik ini, berdamai berarti menyerah dengan penuh kepercayaan, bukan menyerah kalah, tapi menyerahkan yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Berdoalah bukan untuk melupakan, tapi untuk dikuatkan menerima. Jika suatu malam jam itu kembali menunjuk ke 3.33 dan kenangan lama datang lagi, jangan panik, jangan melawan, tarik napas, dan katakan pelan, "Aku tidak menolakmu lagi. Aku sudah belajar. Terima kasih sudah mengajarkanku." Karena saat kamu berhenti berperang dengan masa lalu, ia tidak lagi datang sebagai luka. Ia datang sebagai pelajaran yang akhirnya bisa kamu tinggalkan dengan tenang.